Selamat malam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk membuat GPS tracking menggunakan Google Spreadsheet. Tentunya sistem ini nggak bisa berjalan sendiri. Saya menggunakan HP Android sebagai device pengirim datanya dan Google Spreadsheet atau Google Sheet sebagai servernya. Untuk membuat aplikasi Androidnya saya menggunakan MIT App Inventor. Tampilan aplikasinya saya buat sederhana seperti ini, hanya judul, terus teks 1, teks 2 yang berisi latitude longitude, kemudian get ini untuk update latitude dan longitude, kemudian tombol send untuk mengirim datanya. Label 3 untuk menampilkan body data yang dikirim, dan label 4 digunakan untuk menampilkan respon server yang dikirim ke HP kita. Untuk pengaplikasiannya sendiri ini bisa kita gunakan untuk tracking perjalanan, misalnya saat bersepeda, saat naik kendaraan, atau saat kita merasa posisi kita di luar jangkauan kita, atau istilahnya kita nggak tahu nih posisi kita ada di mana, seperti itu. Untuk servernya kita menggunakan Google Spreadsheet. Mungkin rekan-rekan nanti bisa melihat video saya sebelumnya tentang membuat data logger menggunakan Google Spreadsheet. Oke, langsung saja. Step pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah Google Spreadsheet seperti ini, atau teman-teman bebas memberi namanya apa, sheetnya apa. Di sini saya menggunakan 4 buah kolom. Kolom A sebagai nomor, B sebagai data time, C sebagai latitude, dan kolom D sebagai longitude. Kemudian jangan lupa kita harus mengaktifkan scriptnya, Google Scriptnya, dengan mengklik tool editor script atau script editor. Kemudian kita akan masuk di bagian kode GS atau kode Google Scriptnya seperti ini. Dari video saya yang sebelumnya ada sedikit perbedaan di bagian function metode pengiriman datanya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode post, sedangkan yang di video sebelumnya saya menggunakan get. Secara script nggak ada perbedaan sih, sama saja, cuma di post ini kita mengirimkan datanya menggunakan body, sedangkan di get kita mengirim datanya menggunakan URL. Dan parameternya kita hanya menggunakan 2 parameter, latitude longitude, yang kita kirim melalui parameter post latitude longitude, kemudian kita simpan dalam variabel var dan lon. Kemudian setelah data diterima, melakukan penyimpanan ke spreadsheet. Ini sama persis dengan video saya sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi App Inventor-nya. Di awal sudah saya jelaskan fungsi dari masing-masing ini. Kemudian kita langsung saja masuk ke bagian bloknya. Oh ya, di bagian designer ini kita harus menambahkan 2 komponen lagi, yaitu web di connectivity dan location sensor di bagian sensor. Location ini untuk kita mendapatkan data GPS, sedangkan web ini digunakan untuk mengirimkan data ke Google Spreadsheet ini. Kita masuk ke bagian blok. Di bagian blok ini pertama yang dikerjakan yaitu di bagian screen. Saat screen dibuka atau diinisialisasi, maka perintah pertama yang dilakukan adalah mengenablekan GPS atau
GPS mencari koordinat dari HP-nya. Kemudian saat tombol start diklik, tombol start itu di bagian ini, get ini, maka yang dikerjakan adalah mengupdate label 1 menjadi nilai latitude dan label 2 menjadi nilai longitude. Label 3 dikosongkan, label 4 dikosongkan. Kemudian membentuk sebuah body yang nanti akan dikirim melalui HTTP post dan disimpan ke dalam sebuah variabel global. Jadi variabel global itu variabel yang bisa dipanggil dari blok mana saja, bisa dipanggil di sini, di sini, di sini, atau di blok-blok lain, serta bisa dirubah nilainya di blok mana saja juga. Tapi kita harus menginisialisasinya di luar blok. Seperti ini, inisialisasi nama variabelnya tuh nilai awalnya berapa. Kalau ini saya kasih 0. Fungsi tombol ini ada di fungsi tombol get ini ada di blok ini, sedangkan tombol kirim ada di sini. Nah, yang di bagian pengiriman ini, step pertama yang dilakukan yaitu mengambil nilai sensor, mengupdate nilai sensor, mengupdate nilai sensor yang ada di label 1 dan label 2, nilai latitude dan longitude, kemudian melakukan HTTP request ke URL. URL ini adalah URL hasil publikasi dari script. Di bagian script ini URL-nya. Kita masukkan di sini. Kemudian body post request-nya kita buat di sini. Body request nanti kita tampilkan juga di label 3. Jadi setelah tombol send dikirim, maka dia akan menjalankan update koordinat dua set ini, kemudian melakukan HTTP post request, kemudian mengupdate label 3 berisi URL dan post data yang dikirimkan itu apa. Nah, saat dia menerima jawaban dari server atau respon dari script ini, maka dia akan mengubah label embed menjadi respon apa yang dikirim oleh server. Sebelum kita mencoba ini ke aplikasinya, alangkah baiknya kita tes dulu script kita ini menggunakan Postman untuk cara yang paling simpel. Caranya sama aja, scriptnya kita masukkan di sini, kemudian parameternya kita menggunakan 2 parameter, yaitu latitude dan longitude di bagian body. Latitude dan longitude ini saya isi dulu value-nya buat uji coba, data lat dan data long. Coba kita kirim send. Oke, data sudah masuk, data lat dan data long, dan respon dari servernya adalah seperti ini. Telah ditulis latitude sekian. Coba sekarang kita coba di aplikasi Android-nya. Baiklah, kita akan mencoba melakukan post data menggunakan aplikasi yang sudah kita buat. Coba kita buka aplikasinya. Ya, aplikasinya sudah terbuka. Coba kita refresh dulu untuk GPS-nya. Oke. Kalau masih kosong, coba kita aktifkan manual. GPS kita aktifkan, kemudian kita get. Nah, ini koordinatnya sudah dapat, koordinatnya sekian.
kemudian kita send. Nah, data sudah masuk, respon server sudah masuk. Kita get lagi, coba kita send lagi. Data sudah masuk lagi kawan-kawan, kita send lagi. Ya, data sudah masuk, sangat lancar ya teman-teman. Ini tergantung koneksi kalian juga, tergantung kecepatan internetnya. Semakin stabil internetnya, maka data yang masuk juga akan semakin stabil, artinya nggak ada data yang hilang. Ini harusnya kita kembangkan lagi agar aplikasi ini mengirimkan datanya secara otomatis, bukan dengan menekan tombol. Misalnya kita bisa memanfaatkan fungsi timer di app inventornya. Misalnya kita setting setiap 1 menit atau 30 detik dia mengirimkan 1 kali koordinat. Itu seterusnya sampai aplikasinya ditutup. Jadinya kita nggak perlu capek-capek melakukan penekanan tombol atau menyentuh layar HP kita. Ini ya uji cobanya, kita coba sekali lagi. Coba kita get dulu, kemudian kita send. Ya, data masuk lagi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.